صلي وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله ونفعنا بعلومه. بيان فضيلة الخوف والترغيب به. اعلم أن فضل الخوف تارة يعرف بالتأمل والاعتبار وتارة بالآيات والأخبار. أما الاعتبار فسبيله أن فضيلة الشيء بقدر غنائه في الإبداء إلى السعادة لقاء الله تعالى بالآخرة، إذ لا مقصود سوى السعادة ولا سعادة للعبد إلا في لقاء مولاه والقرب منه. فكل ما أعان عليه فله فضيلة وفضيلته بقدر غايته. وقد ظهر أنه لا وصول إلى السعادة لقاء الله في الآخرة إلا بتحصيل محبته والأنس به في الدنيا، ولا تحصل المحبة إلا بالمعرفة، ولا تحصل المعرفة إلا بدوام الفكر، ولا يحصل الأنس إلا بالمحبة ودوام الذكر إلى آخره. Makna daripada kalam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Penjelasan keutamaan takut kepada Allah dan menggemarkan padanya. Ketahuilah bahwasanya keutamaan takut itu, takut kepada Allah, terkadang bisa diketahui dengan memikirkan dan dengan mengambil i'tibar. Artinya dengan pemikiran, dengan i'tibar, kita dapat mengetahui bahwa takut kepada Allah itu merupakan sesuatu perbuatan atau pekerjaan yang mulia. Dan terkadang dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis, terkadang kita mengetahui bahwa takut kepada Allah itu perkara mulia. Kita tahunya di Al-Quran, kita tahunya dalam hadis-hadis. Adapun i'tibar, pemikiran, maka jalannya adalah jalan berpikir yang menyimpulkan bahwa takut kepada Allah itu perkara mulia, bahwa keutamaan sesuatu itu menurut kadar kesanggupannya untuk mengantarkan kepada kebahagiaan berjumpa dengan Allah Ta'ala di akhirat. Sesuatu itu menjadi mulia karena sesuatu itu bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan berjumpa dengan Allah Ta'ala di akhirat. Mana yang paling cepat mengantar kita kepada kebahagiaan akhirat, maka itu lebih utama. Karena tidak ada sesuatu yang dimaksud kecuali keberuntungan, kebahagiaan. Siapa juga pun manusia pasti ingin menghendaki kebahagiaan dan keberuntungan. Apapun pekerjaannya,
pasti hendak untung, pasti hendak bahagia di dunia dan akhirat. Dan tidak ada keberuntungan bagi hamba melainkan keberuntungan berjumpa dengan Tuhannya dan berdekatan dengannya. Itu keberuntungan yang sebenar-benar beruntung. Tidak ada kebahagiaan kecuali berdekatan dengan Tuhan. Tidak ada keberuntungan melainkan dekat dengan Tuhan. Orang yang makin dekat dengan Tuhannya, dialah orang yang makin beruntung. Dekat dengan Tuhan itu bisa diartikan ibadah. Karena orang yang beribadah itu orang yang dekat dengan Allah. Orang-orang yang merasa beruntung bila mana dia beribadah, itu tanda-tanda orang salihin. Barang siapa yang merasa rugi kalau dia keluputan beribadah, tanda-tanda orang saleh. Tetapi kalau tidak ada rasa untung di dalam beribadah, yang artinya dekat dengan Allah, tidak ada merasa rugi ketinggalan beribadah, maka ini alamat atau tanda-tanda orang yang celaka. Orang sembahyangan, ini kada sembahyang, kada ada merasa rugi. Orang tuakan berzikir, ini kada ada merasa rugi, kada umpat. Nah, ini alamat sudah tanda orang ini celaka. Padahal kalau orang baik ini merasa rugi kalau tertinggal sesuatu ibadah yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Kenapa orang-orang salihin itu merasa rugi apabila mereka ketinggalan atau keluputan ibadah? Kenapa sebabnya? Karena mereka mengetahui bahwa diri mereka itu diciptakan Allah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kujadikan jin manusia dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, jadi tujuan Allah dalam menciptakan kita ini adalah agar kita beribadah. Nah, orang-orang salihin itu mengerti bahwa dirinya ini diciptakan Allah untuk mengabdi kepada Allah. Dirinya ini diciptakan Allah untuk taat dan patuh kepada Allah. Bila mana mereka ketinggalan ibadah, otomatis mereka merasa kerugian yang besar. Nah, itu yang dimaksud dengan dekat kepada Allah. Keberuntungan yang sebenar-benar beruntung adalah orang yang beribadah, karena orang yang beribadah itu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah menciptakan kita untuk beribadah. Dengan beribadah kita dekat dengan Tuhan. Kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Namun ibadah itu tidak akan bisa kita laksanakan kalau tidak ada sarana dan prasarananya. Kalau kita kada bertenaga, kaulah beribadah sulit. Kalau kita kada berpakaian, kaulah beribadah sulit. Kalau kita kada bertempat tinggal, kaulah kita beribadah ngalih. Kalau kita kada diisi kendaraan, kaulah kita ke pengajian ngalih. Nah, oleh karena itu Allah menyediakan sekaligus membolehkan kepada manusia untuk melakukan sesuatu yang menyampaikan kepada ibadah. Nah, diciptakan Allah pekerjaan, ada bertani, berdagang, buruh, pegawai. Supaya apa? Supaya dengan itu mereka menghasilkan sesuatu yang bisa beribadah. Nah, jadi
segala pekerjaan yang diciptakan Allah di dalam dunia ini tujuannya adalah supaya kita bisa beribadah. Jangan sampai sekali-kali terbalik. Nah, terbalik itu macam apa? Artinya kita bekerja habis-habisan sehingga ketinggalan ibadah. Nah, itu luput. Padahal bertani, beternak, berdagang supaya kita dapat menghasilkan sesuatu. Yang sesuatu itu kita bisa beribadah. Orang yang kurang akalnya, dia habis-habisan bekerja walaupun tertinggal ibadah. Nah, ini itu kebanyakan manusia. Mereka mengambil paham bahwa hidup untuk bekerja, padahal mestinya bekerja itu untuk bisa hidup. Sedikit kita palingnya, hidup untuk bekerja, kada tahu siang malam, kada tahu beribadah, kada tahu halal haram, karenanya punya prinsip hidup untuk bekerja. Kalau orang yang baik adalah orang yang berprinsip dia bekerja untuk hidup. Nah, bila hidup itu ya sudah, dengan hidup itu dia bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pekerjaan apapun yang dibolehkan Allah, harta apapun yang dibolehkan Allah, berkawan siapapun yang dibolehkan Allah, bagi orang-orang yang salih semua itu adalah menjadi ibadah. Semua itu menjadi ibadah. Bagaimanapun usaha mereka, kalau itu mengganggu ibadah, mereka tinggalkan. Bagaimanapun baiknya, eratnya persahabatan dengan seseorang, kalau seseorang itu mengganggu ibadahnya, dia tinggalkan. Bagaimanapun cantik dan baktinya seorang perempuan, kalau itu membuat dia terganggu ibadahnya, mereka ceraikan. Kenapa? Karena mereka hidup adalah untuk beribadah. Nah, ini orang-orang yang salihin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajik in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Ujar Tuhan kepada Nabi kita, wahai Muhammad, wahai Nabi, katakan bagi istri-istri engkau, jikalau kalian itu menghendaki dunia dan perhiasannya, maka kemari aku senangkan kalian dan aku ceraikan kalian dengan perceraian yang baik. Nah, kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang yang mengikuti beliau adalah orang yang menjadikan sesuatu itu ibadah. Kalau sesuatu itu sudah melelahkan ibadah, menghendaki dunia dan perhiasannya, itu mesti ditinggalkan. Nah, jadi kita kada ada larangan, kada ada pantangan makan apapun yang nyaman, asal jadi ibadah. Kita berpakaian yang baik-baik, asal jadi ibadah. Apapun asal jadi ibadah. Nah, maka setiap sesuatu yang bisa menolong kepada yang demikian, setiap sesuatu yang bisa membantu kepada ibadah, setiap sesuatu yang bisa membantu kepada kedekatan dengan Allah, maka baginya ada keutamaan, pasti mulia. Wasilah-wasilah, perantara-perantara yang mendekatkan kita kepada Allah, yang memudahkan kita melakukan ibadah, maka itu adalah mulia, maka itu adalah utama. Makanya duit di tangan orang yang saleh, duit itu mulia. Kenapa? Karena mendekatkan dirinya kepada Allah. Tetapi duit di tangan orang-orang yang celaka,
duit itu menjadi hina. Kenapa? Karena mendekatkan dia kepada kemurkaan Allah. Bukan masalah duitnya, tapi masalah di tangan siapa duit itu. Dan keutamaannya itu menurut kadar tujuannya. Bila tujuannya makin mulia juga perantaranya. Dan sungguh telah jelas bahwasanya tidak akan sampai kepada kebahagiaan berjumpa dengan Allah Ta'ala di akhirat kecuali dengan memperoleh kecintaan dan kasih sayangnya di dunia. Kita di akhirat kada akan bisa bertemu Allah kecuali di dalam dunia kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kada semua orang yang masuk surga bisa berjumpa Allah. Orang-orang yang dalam dunianya cinta, kasih, sayang kepada Allah, itulah orang yang bisa berjumpa dengan Allah. Dan kecintaan itu tidak berhasil kecuali dengan ma'rifat. Kita kada bisa mencintai Allah kalau kita kada ma'rifat kepada Allah. Kita kenali nama-nama Allah yang 99. Kita telaah nama-nama Allah yang 99. Kita kenali sifat-sifat Allah. Kita kenali perbuatan-perbuatan Allah. Nah, di situ pasti akan membuahkan cinta kepada Allah. Dan ma'rifat itu tidak berhasil kecuali dengan terus-menerus tafakur. Ma'rifat timbul karena tafakur, berpikir tentang keajaiban-keajaiban ciptaan Allah, berpikir tentang kelemah lembutan Allah, berpikir tentang kasih sayang Allah kepada kita. Akhirnya kita kenal. Dan kejinakan itu tidak berhasil kecuali dengan kecintaan dan selalu berzikir. Kejinakan, jinak lawan Allah itu apa artinya? Jinak lawan Tuhan. Nah, orang ini sukanya beribadah, sukanya membaca Quran, sukanya membaca salawat, sukanya berbuat baik. Nah, ini orang yang jinak dengan Allah. Orang-orang yang maksiat, orang-orang yang tidak suka berzikir, orang-orang yang tidak suka baca salawat, itu orang yang liar dengan Allah. Nah, kejinakan itu tidak akan berhasil kita dapat kecuali dengan kecintaan. Kalau kita mencintai sesuatu, pasti kita ingin dekat dengan sesuatu itu, ingin selalu kita lihat, ingin selalu kita dengar, ingin selalu kita sentuh. Dan kejinakan itu tidak berhasil kecuali dengan kecintaan dan selalu berzikir. Dan tidak mudah untuk selalu tekun kepada zikir dan tafakkur. Tidak mudah untuk selalu tekun kepada zikir dan tafakkur kecuali dengan terputusnya cinta dunia dari hati. Nah, pikiran kita ini masih dunia melulu, kita kada akan bisa tafakkur. Tafakkur nang mulia, yang paling tafakkur keuntungan itu bisa aja. Aku ini napa kena ruginya, napa untungnya. Mah urusan berpikir itu 3 hari sanggupnya. Aku tukar napa untungnya, napa kena ruginya, napa risikonya, napa bahayanya. Bersia kayaknya ini, bersia itu. Kalau tafakur urusan itu, nah, itu orang-orang yang cinta kepada dunia. Kalau tafakur tentang keajaiban perbuatan Allah, kada akan bisa kecuali dengan terputusnya cinta dunia dari hati. Dan tidak terputus yang demikian itu. Kayak apa kita memutus cinta dunia di dalam hati? Kada akan bisa kecuali dengan meninggalkan kelezatan dunia dan syahwat-syahwatnya.
dan tidak mungkin bisa meninggalkan apa yang menjadi kesenangan syahwatnya kecuali dengan mencegah atau melawan syahwat-syahwatnya. Dan syahwat itu tidak bisa tercegah dengan sesuatu seperti tercegahnya dengan api takut. Nah, disinilah takut berfungsi. Disinilah takut menjadi mulia karena bisa menahan syahwat atau keinginan kita. Kita hendak ini takut, ini mengkulakukan, ini tambah masalah kita. Banyak dosanya, banyak bahayanya, bisa ke neraka matinya. Nah, takut ini yang bisa menahan kemauan syahwat kita. Maka takut itu adalah api yang membakar bagi syahwat-syahwat. Hendak melakukan zina, takut. Nah, di sini mulia takut. Hendak melakukan riba, takut. Kalau terbawa mati riba ini. Maka keutamaan takut itu menurut kadar yang membakar kepada nafsu syahwat. Makin banyak maksiat yang dijauhi karena takut, maka takut itu akan menjadi lebih mulia. Dan menurut kadar yang mencegah dari perbuatan-perbuatan maksiat dan menggerakkan kepada perbuatan-perbuatan taat. Disitulah letaknya kemuliaan takut ini. Disinilah letaknya kita disuruh untuk takut, karena mencegah dari perbuatan maksiat dan menggerakkan kepada perbuatan taat. Maka yang demikian itu bisa berbeda dengan berbedanya tingkatan-tingkatan takut. Ada yang takut masuk neraka sepanjang masa. Masuk neraka 100 tahun, ini kada takut. Ini siapa? Ini orang-orang yang takut kafir. Namun kafir, takutan kali ini karena kekal dalam neraka. Tapi amunnya berzina, amunnya riba, nya wani, karena dalam neraka kada kekal, paling 1000 tahun, ini wani hijau itu. Jadi berbeda-beda. Ada yang kadayani itu kalawasan dalam neraka 1000 tahun kalau aku berzina, tapi kalau memandang yang haram wani aja paling 3 hari di neraka. Maka yang demikian itu bisa berbeda dengan berbedanya tingkatan-tingkatan takut. Ada yang takut kepada azab Allah, ada yang takut kepada ancaman Allah. Nah, ini orang hanya takutnya bila mana melakukan maksiat. Ada orang yang takutnya itu karena keagungan Allah, karena kemahabesaran Allah, dia takut. Nah, ini orang lebih tinggi, dia takut kepada Allah dalam keadaan taat atau dalam keadaan maksiat. Maka bagaimana takut itu tidak mempunyai keutamaan, sedangkan dengan takut itulah hasil iffah, menjaga kehormatan diri, wara, berhati-hati dalam perkara yang tidak jelas, takwa, menjunjung perintah Allah, menjauhi larangannya, dan mujahadah, berjuang melawan hawa nafsu. Itu semua didapat dengan takut tadi. Itu adalah amal-amal yang terpuji yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dalam kitab Syarah Ihya disebutkan bahwa setiap orang itu disunatkan berusaha mendapatkan takut. Macam apa caranya? Seperti mengenang atau mengingat bala musibah yang diturunkan Allah kepada manusia.
supaya timbul takut dalam hati kita. Mengingat misal ada gempa di mana yang luar biasa, takut kita kepada Allah. Nah, sunat kita melihat gambar-gambar atau fakta-fakta yang nyata yang membuat kita takut kepada Allah. Nah, apakah melihat gambar misal kawah api, gunung meletus atau apa yang mengingatkan kita kepada dahsyatnya api neraka? Nah, sunat melihat itu, karena itu mendatangkan takut kita. Atau membaca ayat-ayat Al-Quran yang mengisahkan tentang azab Allah, yang mengisahkan tentang neraka, timbul takut dalam hati kita. Sunat membaca itu. Nah, jadi disitulah i'tibar, disitulah jalan berpikir bahwa takut kepada Allah itu merupakan perkara mulia. Jalannya ya kayak tadi, karena dengan takut kita bisa takwa, dengan takut kita bisa menjaga diri, dengan takut kita bisa menghindar dari yang haram, dengan takut kita bisa rajin berbuat taat. Nah, kalau akal kita sudah menyatakan bahwa takut itu adalah perkara mulia, didapat melalui berpikir. Adapun dengan jalan pengutipan dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis, Al-Quran kada sedikit menjelaskan mulianya takut kepada Allah, hadis demikian pula. Maka apa yang datang tentang fadilah keutamaan takut itu di luar perhitungan daripada banyaknya, dan cukuplah bagimu menjadi dalil akan keutamaannya, bahwa Allah Ta'ala mengumpulkan bagi orang-orang yang takut, menghimpunkan bagi orang-orang yang takut akan petunjuk. Diberi Allah petunjuk orang yang takut kepada Allah itu rahmat, ilmu, dan keridhaan. Itu sudah cukup yang menunjukkan bahwa takut kepada Allah merupakan perkara mulia, karena Allah menjamin akan memberikan petunjuk, memberikan rahmat, memberikan ilmu dan keridhaan kepada orang yang takut kepada Allah. Dan itu adalah kumpulan makam-makam penduduk surga. Allah Ta'ala berfirman, hudaw wa rahmah lilladzina hum li rabbihim yarhabun. Artinya petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Orang takut kepada Tuhan diberi Allah petunjuk dalam menghadapi apapun yang sulit, dan rahmat diberi Allah kasih sayang. Dan Allah Ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Artinya hanya saja yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah ulama, orang-orang yang berilmu. Yang hanya bisa takut kepada Allah itu orang yang diberi Allah ilmu. Orang yang tidak diberi Allah ilmu kada akan bisa takut kepada Allah. Allah mensifatkan mereka dengan berilmu karena takutnya mereka. Mereka takut kepada Allah, Allah sebut mereka itu adalah orang-orang yang berilmu atau ulama. Yang terakhir, dan Allah Azza wa Jalla berfirman, radhiyallahu anhum wa radu an, dzalika liman khasyiya rabbah. Artinya Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Dapat keridhaan, dapat ilmu, dapat rahmat, dapat petunjuk bila mana kita takut kepada Allah. Kita menghadapi kesulitan hidup,
hutang banyak, masalah banyak. Ada cara untuk keluar dari kesulitan nih, cuma caranya dilarang Allah. Hutang banyak, kasih tahu di situ macam-macam ada hutang. Nampak jangan dibayar lain pada hutang banyak. Nama bayar duitnya ada dan dibayarkan. Nah ini kesulitan. Ada peluang untuk membereskan semua itu. Ada peluang, tapi haram. Tapi Allah melarang. Secara zahir kalau itu ku ambil selesai. Tapi Allah melarang, pasti ada bahayanya. Lalu inya takut kepada Allah. Oh kada wani aku membacang bayar hutang, bacang dapat duit yang kada baik, dapat duit yang haram dia membayarinya buat apa? Nah, takutnya kepada Allah. Kada jadi mengambil yang haram itu karena takutan lawan Tuhan. Nah, Allah menjamin diberi Allah ingin petunjuk kayaknya. Diberi Allah ilmu. Diberi Allah keridaan. Dan diberi Allah lagi rahmat. Artinya kayaknya tahan aja dulu yang ada, sabar dengan yang ada, walaupun susah, walaupun sakit, kada akan lawas, akan ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pasti. Al-Quran mengatakan demikian. Dan setiap apa yang menunjukkan kepada keutamaan ilmu, maka ia menunjukkan kepada keutamaan takut, karena takut adalah buah ilmu. Kita kada tahu mana takut, kita kada tahu pada itu ular, takutan lah kita, kadanya takutan karena kada tahu. Begitu tahu itu ular sambur, nah hanya takutan. Nah ini takutan itu datangnya udah tahu. Maka ia menunjukkan kepada keutamaan takut, karena takut adalah buah ilmu. Dan karena itulah diterangkan pada sabda Nabi Musa alaihi salam, adapun orang-orang yang takut, maksudnya kepada Allah, maka sesungguhnya bagi mereka itu mempunyai teman yang maha tinggi, Ar-Rafiqal A'la. Kawannya malaikat-malaikat, kawannya orang-orang yang suci, yang mereka tidak bersekutu dengan orang lain. Nah, orang-orang yang takut kepada Allah itu kawannya adalah malaikat, kawannya orang-orang yang suci, Ar-Rafiqal A'la. Maka perhatikanlah bagaimana Nabi Musa alaihi salam menyendirikan mereka dengan penamaan Ar-Rafiqal A'la. Dan yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berilmu, ulama. Orang yang takut kepada Allah itu adalah orang yang berilmu, karena takut buahnya ilmu. Dan ulama itu mempunyai tingkatan berteman dengan para nabi, karena sesungguhnya mereka ulama tadi adalah pewaris para nabi. Dan penamaan Ar-Rafiqal A'la adalah bagi para nabi dan orang-orang yang mengikuti mereka. Jadi orang yang takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang berteman dengan nabi, berteman dengan malaikat. Kenapa? Karena orang yang takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Orang yang berilmu adalah pewaris para nabi. Nah, di situ. Oleh karena itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit yang sampai kepada wafatnya, beliau disuruh memilih antara tetap di dunia dan datang menghadap kepada Allah Ta'ala. Maka bersabdalah beliau, as'alukar rafiqal a'la, artinya saya memohon kepadamu di sampingmu wahai zat yang maha tinggi. Nabi batu sing sakit ditawari oleh Allah, wahai Muhammad,
Apakah engkau masih ingin hidup dalam dunia, atau engkau ingin berteman orang-orang suci, orang-orang yang tinggi? Artinya meninggalkan dunia, makawan malaikat di sana. Nanti waktu sakit itu ditawari. Lalu beliau memilih ar-rafiqal a'la, makawan lawan bubuhan yang tinggi-tinggi itu aja. Lalu ingin meninggalkan dunia ini. Nah, jadi Nabi kita waktu wafatnya kata la ilaha illallah akhirnya. Sidin ar-rafiqal a'la, karena itu pilihan Sidin. Ditawari Allah, hendak dalam dunia masih hidup kan diberi izin dalam dunia hidup. Siapa aja umur hendak Nabi kita diberi Tuhan. Ini macam hendak bakawan sama malaikat di atas yang mulia-mulia, itu boleh juga bakawan di sana. Pilih dua. Nabi kita mengata ar-rafiqal a'la, wafatlah beliau. Jadi jika dilihat dari yang membuahkan, menghasilkan takut kepada Allah itu, maka ia adalah ilmu. Dan jika dilihat kepada buahnya, maka buahnya adalah wara, hati-hati dan takwa, menjunjung perintah, menjauhi larangan. Ilmu berbuah takut kepada Allah, takut berbuah wara dan takwa. Dan tidak samar lagi, artinya jelas apa yang diterangkan tentang keutamaan keduanya. Wara jelas keutamaannya, takwa jelas keutamaannya, sehingga akhir kehidupan yang baik menjadi dinamakan takwa. Akhir kehidupan yang baik menjadi dinamakan takwa. Orang yang mati husnul khatimah, orang yang matinya ke surga, itu adalah akibat takwa. Dihususkan dengannya, akibat yang baik akan didapat oleh orang yang takwa. Itu khusus sudah. Sebagaimana jadinya alhamdulillah dihususkan dengan Allah Ta'ala. Bila alhamdulillah pasti lillah. Kadamu alhamdulillah li abdillah, kadamu alhamdulillah li Muhammadin, kada mau. Alhamdulillah khusus untuk Allah. Kalau akibat yang baik khusus untuk orang yang takwa. Dan salawat dikhususkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau salawat itu khusus untuk Nabi, untuk Rasulullah. Marilah kita bersama-sama membaca salawat umpamanya. Pasti salawat untuk Rasulullah, itu sudah khusus. Salawat untuk siapa? Untuk Rasulullah. Akibat yang baik untuk siapa? Untuk orang yang takwa. Alhamdulillah untuk siapa? Untuk Allah, lillah. Itu sudah, tidak perlu dirubah lagi. Sehingga diucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal akibatu, kesudahan yang baik, lil muttaqin. Wassalatu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi ajma'in. Nah, itu sudah khusus. Artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang takwa. Salawat kepada penghulu kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga beliau semuanya. Nah, jadi kelebihan takwa sudah jelas kita ketahui. Sedangkan takwa kada akan bisa kita dapat kecuali dengan takut terlebih dahulu, takut kepada Allah. Dan sungguh Allah Ta'ala mengkhususkan takwa dengan disandarkan kepada zatnya. Dia berfirman, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Artinya, sekali-kali tidak akan mencapai keridhaan Allah daging-daging kurban dan darahnya. Akan tetapi ketakwaan kalianlah yang dapat mencapainya. Orang yang berkorban, dagingnya kada sampai kepada Allah, dagingnya sampai kepada kita. Darahnya yang sampai kepada Tuhan apa? Takwa.
takwanya orang yang berkorban itu. Orang yang berkorban karena menjunjung perintah Allah, itulah yang menyebabkan korbannya diterima Allah. Jadi takwa. Sesungguhnya takwa adalah ibarat dari pencegahan perbuatan yang tidak baik menurut apa yang dikehendaki oleh takut, sebagaimana telah diterangkan terdahulu. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Artinya sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Takwa kada akan bisa kecuali ada takut terlebih dahulu. Orang yang takut kepada Allah hanya bisa takwa. Takwa mulia, takut pun menjadi mulia juga. Oleh karena itulah Allah Ta'ala mewasiatkan kepada orang-orang terdahulu dan orang-orang yang kemudian dengan takwa. Mulai zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi kita sampai hari kiamat, Allah selalu berpesan agar takwa. Allah Ta'ala berfirman, walaqad wassayna alladhina utul kitab min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Artinya, dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, Yahudi, Nasrani, dan juga kepada kamu, hendaklah bertakwa kamu semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya, dan Allah Azza wa Jalla berfirman,